jumpa lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang negara Swedia. Negara yang tergabung dalam negara-negara Skandinavia yang leluhurnya adalah bangsa Viking. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Swedia, atau Kerajaan Swedia, adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat, Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur. Swedia terhubung dengan Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melewati Øresund. Dengan luas 450.295 km persegi, Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa, dengan total penduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Swedia memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, dengan 21 penduduk per kilometer persegi. Sebagian besar, penduduk Swedia tinggal di bagian selatan wilayah negara. Sekitar 85% penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Swedia Selatan, sebagian besar merupakan kawasan pertanian, sedangkan di utara, sebagian besar merupakan kawasan hutan. Wilayah Swedia juga merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoskandia. Orang Jermanik telah menempati negara ini sejak zaman prasejarah, kemudian dikenal dengan Gits atau Gotar, dan Swedes atau Svear, serta menempati pesisir pantai yang sekarang disebut Norsemen. Swedia menjadi negara independen pada masa abad pertengahan. Pada abad ke-17, Swedia mengembangkan wilayahnya membentuk Kekaisaran Swedia, menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa, sampai awal abad ke-18. Kekuasaan Swedia di luar semenanjung Skandinavia, pelan-pelan menghilang pada abad ke-18 dan ke-19. Diawali dengan aneksasi wilayah Finlandia, oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1809. Perang terakhir yang melibatkan langsung Swedia, adalah ketika Norwegia dipaksa secara militer bergabung menjadi Persatuan Swedia dan Norwegia pada tahun 1814. Sejak saat itu, Swedia menampilkan posisi damai, menjaga kebijakan resminya, menjadi negara netral dalam kebijakan luar negeri. Persatuan dengan Norwegia kemudian dipisahkan secara damai pada tahun 1905. Meski secara formal, negara ini netral di kedua perang dunia, Swedia tetap ikut andil dalam usaha kemanusiaan, seperti menerima pengungsi dari kawasan Eropa yang diduduki Jerman. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, tetapi menolak keanggotaan NATO. Saat ini, Swedia adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, dengan monarki sebagai kepala negara. Ibu kotanya adalah Stockholm, juga merupakan kota terbesar di negara ini. Dan kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 orang anggota unikameral Riksdag. Sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Swedia adalah negara kesatuan, yang saat ini dibagi menjadi 21 county dan 290 munisipalitas. Swedia menerapkan sistem jaminan sosial Nordik, yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya. Negara ini menempati posisi ke-8 dalam pendapatan per kapita di dunia, dan menempati posisi tinggi dalam berbagai sektor, seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kekompetitifan ekonomi, kesetaraan, kemakmuran dan indeks pengembangan manusia. Meski Swedia menjadi anggota Uni Eropa sejak 1 Januari 1995, tetapi negara ini menolak keanggotaan zona Euro setelah referendum. Negara ini juga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Nordik, Dewan Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Swedia adalah negara terkaya ke-7 di dunia menurut PDB per kapita, serta tingginya standar hidup yang dirasakan oleh warga negaranya. Swedia adalah negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Kayu, tenaga air, dan biji besi adalah sumber daya alam utama. Sektor rekayasa di Swedia menyumbang 50% keluaran dan ekspor, sedangkan telekomunikasi, otomotif,
dan farmasi juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Sementara untuk sektor pertanian, menyumbang 2% PDB dan angkatan kerja. Negara ini juga berada di posisi tertinggi untuk penetrasi akses telepon dan internet. Dari strukturnya, ekonomi Swedia dikarakterisasikan pada sektor manufaktur berorientasi ekspor, serta berbasis pengetahuan, sektor jasa bisnis, dan sektor pelayanan publik. Organisasi besar, baik manufaktur maupun jasa, mendominasi ekonomi Swedia. Dan untuk manufaktur teknologi medium dan tinggi, menyumbang sekitar 9,9% PDB. 20 perusahaan terbesar di Swedia tahun 2007 adalah Volvo, Ericsson, Vattenfall, Skanska, Sony Ericsson Mobile Communication App, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Electrolux, Volvo Personvagnar, Telia Sonera, Sandvik, Scania, ICA, Hennes & Mauritz, IKEA, Nordea, Preem, Atlas Copco, Securitas, Nordstjernan dan SKF. Sebagian besar industri di Swedia dipegang swasta. Sementara perusahaan publik tidak memegang peranan yang besar. Sekitar 4,5 juta penduduk Swedia memiliki pekerjaan, dan sekitar sepertiga angkatan kerja sedang menyelesaikan pendidikan tinggi. Dalam hal PDB per jam kerja, Swedia menempati posisi ke-9 tertinggi tahun 2006 dengan $31 dibandingkan $22 di Spanyol, dan hanya kalah sedikit dari Amerika Serikat yaitu $35. PDB per jam kerja tumbuh 2,5% per tahun, dan pertumbuhan produktivitas neraca dagang sekitar 2%. Menurut OECD, deregulasi, globalisasi, dan pertumbuhan sektor teknologi menjadi penggerak produktivitas utama. Swedia adalah pemimpin dunia dalam hal privatisasi pensiun, dan masalah pendanaan pensiun relatif kecil dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Berikut ini, kita akan membahas beberapa fakta unik negara Swedia yang mungkin belum Anda ketahui. Tetap stay dan tonton sampai selesai. 1. Ada hotel yang terbuat dari es. Swedia adalah rumah bagi hotel es terkenal yang ada di desa Jukkasjärvi. Hotel ini dibuat setiap tahun dari balok es, seberat 2 ton dari sungai Torne di dekatnya. Hotel ini dibuat saat musim dingin tiba di Kutub Utara. Para pembangun dan seniman sama-sama bekerja untuk membuat hotel es yang unik ini. Anehnya, meskipun hotel ini terbuat dari es, tapi tempat ini tetap dilengkapi dengan alarm kebakaran. 2. Banyak penduduk yang jomblo. Fakta negara Swedia yang menarik adalah bahwa kebanyakan penduduknya adalah jomblo. Hal itu dikarenakan mereka tak suka pacaran dan memiliki rasa enggan untuk memiliki hubungan pernikahan. Mereka juga sangat menghargai kemandirian. Bagi orang Swedia, pernikahan dirasa membebankan. Jangankan menikah, status pacaran saja dinilai terlalu mengikat. Diketahui, hampir setengah rumah tangga di negara ini adalah orang dewasa tanpa anak. Bahkan, kasus perceraian pun jadi sangat tinggi di tingkat Eropa. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki keturunan. Mereka lebih suka tinggal bersama dibandingkan terikat hubungan pernikahan, atau memiliki anak tanpa harus menikah. 3. Negara dengan penganut ateis terbanyak di dunia. Negara Swedia diketahui menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan penganut ateis terbanyak di dunia. Menurut World Population Review, ada sekitar 73% penduduk di Swedia yang tidak memiliki agama atau ateis. 4. Memiliki jumlah restoran McDonald's terbanyak di Eropa. Restoran cepat saji McDonald's kini dapat ditemukan hampir di mana saja di belahan dunia. Meskipun orang Swedia tidak dikenal obesitas atau tidak sehat, tapi ternyata Swedia memiliki jumlah restoran McDonald's per kapita terbanyak di seluruh Eropa. Saat ini, ada 220 restoran McDonald's di Swedia. Perlu diketahui bahwa McDonald's Swedia tidak seperti McDonald's Amerika.
Karena sekitar 10% orang Swedia adalah vegan atau vegetarian. Maka McDonald's Swedia melayani basis pelanggan yang berbeda dan lebih sedikit makan daging. 5. Kopi Swedia dan budaya makanan. Kopi adalah raja di bagian utara. Faktanya, orang-orang Nordik menempati urutan teratas dalam daftar peminum kopi terbesar di dunia. Rehat kopi, begitu mendarah daging dalam budaya, khususnya di Swedia, ada kata khusus untuk itu yang disebut sebagai fika. Saat berkunjung, jangan lewatkan momen damai, duduk di kafe dengan minuman panas dan roti gulung kayu manis yang hangat. 6. Negara pengimpor limbah. Fakta negara Swedia yang lainnya adalah, mereka sangat pandai mendaur ulang sampah, sehingga saat ini, Swedia dikenal sebagai negara pengimpor limbah dan menghasilkan banyak uang dari itu. Daur ulang limbah Swedia dianggap memiliki salah satu standar tertinggi di dunia. Namun, masih banyak yang harus diperbaiki, karena hanya 20% dari semua sampah plastik yang didaur ulang, sedangkan sisanya dibakar. 7. Swedia memiliki kebebasan untuk berkeliaran. Swedia adalah salah satu negara di dunia yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjelajah alam. Artinya, tidak perlu membayar untuk mendirikan tenda, atau mendapatkan izin untuk melintasi lahan pribadi. Satu-satunya pengecualian adalah taman pribadi, seperti yang di dekat rumah tinggal, atau tanah yang ditanami. Selain itu, kamu bebas berjalan, bersepeda, bermain ski, berkemah, dan lain-lain. Akan tetapi, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menghormati alam dan tidak membuang sampah sembarangan. Kebebasan berkeliaran dan hak atas akses publik juga memungkinkan pengunjung dan penduduk setempat memetik buah liar, bunga, dan jamur. Berenang di danau juga diperbolehkan, dan ada sekitar 100.000 danau Swedia yang dapat dipilih di seluruh negeri, dari utara hingga selatan. Demikian penjelasan singkat tentang negara Swedia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.